wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bainatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah tarawih yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bangun di subuh hari tadi, tak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala menitipkan cintanya kepada kita semua. Dan ketika kita mengambil air wudu lalu membasuh muka kita, di situ kita menyadari bahwa ternyata kita masih mendapati diri kita dalam keadaan hidup. Itu tandanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua satu hari lagi untuk memperbaiki catatan amal kita dan memaknai kehidupan kita. Maka bersyukurlah kita semua pada malam hari ini, karena Allah Subhanahu wa taala masih memuliakan kita semua, masih memberikan kekuatan, kesempatan dalam keadaan sehat walafiat, masih menjadikan kita semua manusia-manusia pilihan, dijadikan manusia yang beriman dan bertakwa, berada di tempat yang penuh mubarakah ini, bersama-sama memuliakan malam yang ke-11 di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam kita kirimkan selalu kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah tarawih yang berbahagia, bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, dan juga bulan yang penuh ampunan. Yang mana di bulan suci Ramadan ini tentunya kita sudah memahami bahwa semua amalan ibadah, semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalaluddin Rahmat dalam bukunya Madrasat Ruhaniyah menjelaskan tentang wasiat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa satu amalan sunnah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, maka pahalanya sama dengan satu amalan wajib yang kita lakukan di luar bulan suci Ramadan. Sedangkan satu amalan wajib yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, maka pahalanya sama dengan 70 amalan wajib yang kita lakukan di luar bulan suci Ramadan. Jemaah tarawih yang sama-sama berbahagia, insyaallah pada malam hari ini, seperti apa yang disampaikan tadi oleh protokol, bahwa kita akan kembali membicarakan tentang 3 amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya kita sudah pahami apa itu, yaitu adalah amalan sedekah. Kenapa amalan sedekah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satu jawabannya adalah karena amalan sedekah itu dapat menyenangkan hati orang lain. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang menyenangkan hati orang lain. Di lain sisi,
Sedekah itu dapat menggugurkan dosa-dosa kita, dapat dengan mudah kita menjalankan amal ibadah kita, dan juga membersihkan harta benda kita. Dari lain sisi juga mendatangkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana gambaran pahalanya? Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatan ambatas sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan bagi orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, apakah itu bersedekah atau berimpak, maka seperti orang yang bercocok tanam, ditanam 1 biji tumbuh 7 tangkai, dan tiap-tiap tangkai tumbuh menjadi 100 biji. Jadi sama halnya kalau kita mendapatkan 700 kali lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu di luar bulan suci Ramadan. Khusus di bulan suci Ramadan kita tidak bisa menjangkau, karena yang memberikan pahala itu adalah rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah taruh yang sama-sama berbahagia. Kemudian yang kedua adalah orang yang membaca Al-Quran. Kenapa Allah sangat mencintai orang yang membaca Al-Quran? Karena orang yang membaca Al-Quran itu sama halnya dengan bercakap-cakap atau berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci Ramadan ini. Jadi Allah itu menurunkan Al-Quran untuk dibaca, sebagaimana firman Allah yang mengatakan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bainatim minal huda wal furqan." Di bulan suci Ramadan Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia, dan juga pembeda dari yang hak dan yang batil. Jadi pada intinya Al-Quran itu diturunkan adalah untuk dibaca. Maka dari itu perbanyaklah kita membaca ayat suci Al-Quran. Lalu bagaimana gambaran pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kalau secara umum seorang yang membaca Al-Quran itu dari tiap-tiap hurufnya akan mendapatkan 1 pahala dikali dengan 10 kebaikan. Jadi sama halnya kalau setiap hurufnya itu mendapatkan 10 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu di luar bulan suci Ramadan. Bagaimana di dalam bulan suci Ramadan? Menurut Jalaluddin Rahmat dalam bukunya Madrasah Ruhaniyah menjelaskan bahwa orang yang membaca Al-Quran itu 1 ayat sama halnya kalau dia menghatamkan Al-Quran di luar bulan suci Ramadan. Lalu kalau kita mau menghitung berapa ayat dalam Al-Quran, kalau kita hitung juga secara keseluruhan, jumlah ayat dalam Al-Quran itu 6.666 ayat. Coba kalau kita bayangkan, 1 kali saja khatam Al-Quran di bulan suci Ramadan, maka sama halnya kalau kita menghatamkan 6.666 kali di luar bulan suci Ramadan. Lalu bagaimana ganjaran pahalanya kalau kita hitung 10 per hurufnya? Berapa huruf dalam Al-Quran? Secara keseluruhan juga itu adalah 321.180 huruf. Coba kalau kita kali 10 dikali 6.666, tentunya kita bingung untuk menghitungnya. Maka dari itu saya ulangi lagi, bacalah Al-Quran. Jangan cuma di bulan suci Ramadan kita membaca Al-Quran, tetapi dilewati bulan suci Ramadan Al-Quran masuk lemari. Yang kedua, kalau adabnya kita ada di masjid seperti ini, menurut Imam Syafi'i, mendengarkan ceramah agama itu, karena itu tergolong talabul ilmi, pendidikan ilmu, itu lebih besar pahalanya daripada membaca Al-Quran.
Maka diminta kalau ada orang yang ceramah di depan, kalau bukan di masjid, di rumah-rumah atau di pengajian, ada orang yang ceramah, yang di belakang itu diminta tolong, jangan ada yang cerita, jangan ada yang baca Quran, jangan ada yang baca HP dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Karena kita mendengarkan satu dua kata yang kita bisa simak di apa yang disampaikan oleh penceramah itu, insya Allah mendatangkan pahala yang luar biasa, yang lebih besar lagi pahalanya kalau kita membaca ayat suci Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dibaca dimanapun kita berada, kalaupun bukan di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena kita pahami bersama bahwa Al-Quran itu bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Di dunia tentunya kita mendapatkan petunjuk, ketenangan, ketentraman dari Allah, dan di akhirat Al-Quran itu yang pernah kita baca akan berkumpul menyatu dan akan menjelma apa saja yang kita butuhkan. Misalnya menurut riwayat yang pernah saya baca, kalau kita berada di depannya malaikat mungkar dan nakir, maka Al-Quran itu akan menjelma menjadi manusia yang akan membela kita mati-matian di hadapan mungkar dan nakir. Begitu juga kalau di padang mahsyar, menurut yang saya pernah baca itu, akan menjadi payung dari panas teriknya matahari yang cuma satu jengkal di atas kepala. Makanya dari itu bacalah Al-Quran, karena dalam hadis dikatakan Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran di hari kiamat akan datang menjadi penolongmu dan pembelamu di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tarawih yang sama-sama berbahagia. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berdoa. Kenapa orang yang berdoa itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena orang yang berdoa itu sama halnya kalau berkeluh kesah atau curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah senang dan sangat mencintai orang-orang yang berdoa. Salah satu firman Allah yang mengatakan, "Wad'uni astajib lakum." Berdoalah kepada aku, kata Allah, maka aku akan mengabulkan doamu. Ini Allah yang minta kepada kita berdoa, insya Allah dikabulkan. Yang penting kita mengikuti adabnya berdoa. Bagaimana adabnya berdoa? Berdoa itu tentunya kita ingat dulu kepada Allah, Bismillahirrahmanirrahim, baca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau baca salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau tidak mau pakai sayyidina, baru kita berdoa, insya Allah. Karena menurut hadis Rasulullah, tidak akan sampai doa kita di atas langit kalau tidak berselawat kepada aku, kata Rasulullah, berarti kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti doanya, insya Allah. Menurut sebagian atau para ulama kita, di bulan suci Ramadan ini tentunya waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak yang keliru tentang arti doa. Banyak orang yang mengatakan, kenapa itu orang-orang yang soleh, rajin puasa, rajin sholat, tapi terkadang doanya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena hidupnya susah. Sedangkan orang yang suka bermaksiat, tidak puasa, tidak sholat, ia langsung biasa diterima doanya karena hidupnya bagus-bagus. Ya, terkadang kita salah, bukan keliru dalam mengartikan doa. Jadi doa itu tentunya butuh proses. Kalau saya mengambilkan salah satu perumpamaan, kalau kita makan di sebuah warung, lalu ada sekelompok pengamen masuk menyanyi. Pengamen itu orangnya kotor-kotor, terus rambutnya acak-acakan semua, lagunya tidak bagus, liriknya tidak menyenangkan, pokoknya mengganggu kita makan. Kira-kira apa yang kita lakukan? Ya, kebanyakan memberikan uang cepat biar cepat-cepat pergi, tidak mengganggu lagi. Tapi kalau pengamen itu orangnya bagus-bagus, cantik-cantik, cakep-cakep, lagunya bagus, liriknya bagus, senang kita mendengarnya. Apa yang kita lakukan? Ya, dibiarkan saja begitu dulu. Kenapa? Supaya lama-lama bersama dengan kita enak didengar, menyenangkan, enak. Begitu juga orang-orang yang berdoa. Ya, terkadang Allah kalau tidak suka, ya cepat-cepat diberikan biar cepat pergi.
Begitu perumpamaannya. Tapi kalau orang yang dicintai, ya terkadang lama baru diberikan. Kenapa? Karena Allah senang, Allah mau berikan hambanya kesempatan untuk curhat kepadanya, Allah mencintainya. Jadi itu. Jadi doa itu Pak Bu butuh proses. Tidak langsung kita berdoa ini hari langsung diberikan manfaatnya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, setiap kita berdoa kalau kita sesuaikan dengan aturan, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah. Cuma pemberian manfaatnya itu yang berbeda-beda. Terkadang kita berdoa ini hari, minggu depan baru diberikan manfaatnya, atau bulan depan atau tahun depan, bahkan berpuluh tahun yang akan datang. Karena namanya butuh proses. Salah satu contoh, kalau kita berdoa, ya Allah berikanlah aku rezeki yang banyak, tentunya tidak langsung itu doa kita diterima, tapi tidak langsung diberikan manfaatnya. Tentunya butuh proses. Bagaimana prosesnya? Kita harus berusaha dulu. Nanti dalam usaha itu baru Allah memberikan rezeki di dalamnya. Contoh yang kedua, sebelum masuk puasa ini saya menghadiri pengukuhan guru besar di UIN. Pada waktu itu ada salah satu profesor itu yang bernama Prof. Musin dari bidang tafsir. Beliau di akhir pidato pengukuhannya itu menyampaikan bahwa waktunya kecil, sekolah di SD itu belum tahu apa-apa. Itu pada hari itu dia ambil salah satu bukunya, terus dia menulis di situ namanya di sampulnya itu Muhsin. Kemudian bapaknya datang dari belakang, diambil itu buku, baru ditambahkan di situ Profesor Muhsin. Baru bapaknya berdoa, ya Allah jadikanlah anakku profesor kelak. Doanya bapaknya diterima pada waktu itu, tapi tidak langsung diberikan manfaat karena harus butuh proses dulu. Profesor Muhsin harus sekolah dulu, tamat SMA, baru kuliah S1, S2 sampai S3, 40 tahun. Baru diberikan manfaatnya, baru profesor sekarang itu. Jadi itu doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak langsung diberikan manfaatnya, yang namanya butuh proses. Yang terakhir masih doa. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sering berdoa atau sering mendengar kalau Pak Imam berdoa sebelum kita masuk bulan suci Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah hidup kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami kembali dengan bulan suci Ramadan. Doa-doa kita itu insya Allah sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diberikan manfaatnya. Buktinya sekarang kita sudah berada pada bulan suci Ramadan. Sekarang apa lagi yang mau kita lakukan? Apakah kita harus menunggu itu bulan Rajab atau bulan Sya'ban baru kita berdoa? Tidak. Di akhir Ramadan kita berdoa lagi kembali. Ada doanya akhir Ramadan, insya Allah pertemukan lagi kembali dengan bulan suci Ramadan. Kemudian setidak-tidaknya begitu masuk di bulan Syawal, kita berdoa lagi, Allahumma barik lana fi Syawal wa ballighna Ramadan. Ya Allah berikanlah kesempatan di bulan Syawal, dan kita dipertemukan lagi kembali dengan bulan suci Ramadan. Berkahilah hidup kami di bulan Syawal. Insya Allah kalau bulan Syawal nanti Allah menerima doa-doa kita, insya Allah tahun depan Allah memberikan manfaatnya kepada kita dan dipertemukan lagi kembali dengan bulan suci Ramadan. Insya Allah masih ada lagi di sini salat tarawih berjamaah. Jadi itu namanya doa. Jadi doa itu harapan kita. Berdoa saja, insya Allah Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Jamaah tarawih yang sama-sama berbahagia, inilah yang sempat saya sampaikan pada pertemuan kita pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.